Video ini direkam pada tanggal 26 Februari tahun 2024. Video ini mau menghitung kisaran harga wajarnya saham Hexa atau Hexindo Adi Perkasa Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen tahun 2024 ini. Per video ini dibuat, Hexa berada di harga Rp6.000. Di luar saham Hexa ini, saya punya penawaran menarik untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest yang saya berikan secara gratis. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu cara fundamental dia mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Kalau Anda lagi lowong, silakan ambil bocoran saham yang layak investnya setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham Hexa ini. Deal ya, kita langsung pergi ke snapnya Hexa. Di video sebelumnya kita sudah menganalisa kalau secara fundamental Hexa ini tergolong mewah. Kalau untuk kita bisa mendapatkan kisaran harga murah, wajar dan mahalnya saham Hexa ini, kita harus mengerjakan dua PR utama dulu. PR pertama, kita harus proyeksikan bagaimana labanya di kuartal 4 2023. Dan PR kedua, kita harus proyeksikan bagaimana DPR-nya di kuartal 4 2023. Cuman, sebelum kita mengerjakan dua PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Dan juga jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini agar Anda membantu kami untuk menyebarkan video ini agar orang-orang yang membutuhkan video tentang analisa valuasinya saham Hexa ini bisa menemukan video kami. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Jika dilihat dari riwayatnya, Hexa itu setiap tahunnya di kuartal 4-nya selalu terjadi kenaikan. Tahun 2019 naik 35%. Tahun 2020 naik 28%. Tahun 2021 naik 42%. Tahun 2022 naik 41%. Nah, tahun 2023 berapa nih? Nah, saya di sini melihat ada tren sedikit penurunan kenaikan dari tahun 2021 ke 2022, yaitu turun 1%. Nah, di sini paling logis kalau kita menurunkan lagi 1%, sekitar 40%. Itu paling simpelnya. Tapi saya mau berhati-hati, di mana saya tidak terlalu optimis dia akan bisa menaikkan sekitar 40% lagi, melihat gejolak perekonomian Indonesia di akhir tahun kemarin. Sehingga kemungkinan di kuartal 4 2023 dia akan naik, tapi naiknya hanya 35%, sebagaimana kenaikannya di tahun 2019. PR pertama kita anggap selesai dulu. Kita lanjut ke PR kedua. Nah, di 2 tahun terakhir ini, DPR-nya selalu di angka 85 hingga 83%. Pernah mencapai 270% di tahun 2020, yang mana ketika dia membagikan DPR sebesar ini, akhirnya ada yang perlu dikorbankan, yaitu ekuitasnya di tahun 2021 turun 14%. Kemungkinan ini penurunan terjadi karena dia membagikan DPR lebih dari 100% di tahun 2020-nya. Maka tahun 2023 kita nggak akan menganggap DPR di tahun 2020. Kita berarti hanya punya 3 riwayat DPR, yaitu 73%, 85%, dan 83%. Nah, di sini berapa? Nah, untuk angka hati-hatinya di angka 73%, kayak tahun 2019. Sehingga, jika labanya naik 35%, jika DPR-nya 73%, maka dividen yield-nya itu 13,2%. Dengan SOBD 1,81, dengan harga murah, masih berpotensi naik 32%. Harga wajar masih berpotensi naik 98%. Dengan harga mahal yang masih berpotensi naik 164%. Min 35%, labanya itu masih ketinggian kenaikannya. Coba labanya naik kayak tahun 2020. Oke, kita naikkan di 28%. Nah, kalau untuk DPR-nya saya nggak ubah karena ini udah angka paling pesimisnya kita, melihat dari riwayat 4 tahun terakhir. Maka jika labanya naik 28%, jika DPR-nya 73%, maka dividen yield-nya itu 12,5%. Dengan SOBD 1,72 dengan harga murah, masih berpotensi naik 25% lagi, harga wajar masih berpotensi naik 88% lagi, dan harga mahal masih berpotensi naik 151% lagi.
Min, coba DPR-nya dikurangin lagi. Mungkin aja dia akan membagikan DPR kurang dari riwayat 4 tahun terakhir. Bisa jadi. Kalaupun saya kurangin, kemungkinan saya akan mengurangi di angka 65%. Mengapa? Alasan mengapa? Ya, alasan mengapa? Nah, kenapa nggak 50%? Kenapa saya hanya paling pesimisnya 65%? Karena gini, melihat riwayatnya di mana dia selalu membagikan di atas 50%, maka angka optimisnya saya itu di 65%. Sorry, ini paling pesimis. Ya. Paling pesimis ini udah. Jadi, kemungkinan besar, menurut saya, Hexa tidak akan mengeluarkan DPR kurang dari 65%. Alasannya pertama, dari riwayatnya dia nggak pernah mengeluarkan kurang dari 70%. Yang kedua, kalau Hexa nekat untuk memberikan DPR kurang dari 65%, kemungkinan Hexa akan ditinggal oleh investornya. Maka dia akan berhati-hati nih. Walaupun menurunkan, dia akan menurunkan secara perlahan. Sehingga angka 65% ini angka paling pesimisnya kita. Nah, kalau labanya naik 28%, kalau DPR-nya 65%, maka dividen itu 11,2%. Dengan SOBD 1,72 dan harga murah masih berpotensi naik 12% lagi, harga wajar masih berpotensi naik 67% lagi, dan harga mahal masih berpotensi naik 123% lagi. Nah, kalau Mimin lebih cenderung perhitungan yang mana? Kalau Mimin lebih cenderung di sini 73%. Dengan kenaikan 28%. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau Hexa masih jauh di bawah harga murahnya. Dan buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana harga murah, harga wajar, dan harga mahalnya sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo Mimin berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisakan di kolom komentar. Nah, template Excel yang Anda lihat ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Template Excel original dari saham nyantai yang membantu kami, baik untuk menganalisa sebuah saham dan menghitung kisaran harga wajarnya sebuah saham. Kalau Anda memiliki SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya sebuah saham secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga sebuah saham tiba-tiba berubah drastis. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang lagi invest, berstatus lagi invest, karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah, secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi invest ini saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar ataupun penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu ya, semoga bermanfaat, semoga membantu Anda dalam berinvestasi. Kita bertemu lagi di video analisa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.